Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufano Putranto dari Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi, dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 078 praktikum C. Di sini saya akan mereview, merekap ulang hasil praktikum sistem embedded saya dari mulai minggu 1, 2, dan 3. Kita langsung next. Untuk tujuan praktikumnya sendiri kurang lebih memahami, mempelajari, dan mengimplementasi GPIO secara praktis. Tujuannya itu untuk memahami konsep dasar GPIO yang merupakan elemen penting dalam pemrograman microcontroller, lalu mode input-output, mempelajari berbagai mode input-output GPIO, membantu dalam memilih konfigurasi yang tepat untuk aplikasi yang diinginkan. Implementasi praktis yaitu mengimplementasikan GPIO dalam percobaan dan proyek, peserta dapat mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata yang bermanfaat. Lalu kemudian konsep dasar GPIO sendiri ini serbaguna microcontroller ESP32 dan STM32. GPIO atau General Purpose Input Output adalah pin digital pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output sesuai kebutuhan sistem, baik pada ESP32 maupun STM32. GPIO merupakan antarmuka utama untuk berkomunikasi dengan dunia luar seperti LED, push button, sensor, relay, dan modul lainnya. Mode output GPIO itu memahami perbedaan push pull dan open drain. Push pull sendiri itu menghubungkan pin ke VCC atau ground, menghasilkan sinyal kuat high atau low untuk kontrol yang lebih efisien. Lalu untuk open drain sendiri yaitu hanya menarik ground, memerlukan resistor pull up eksternal untuk mencapai status high yang lebih fleksibel ya dalam beberapa aplikasi. Perbedaan push pull memberikan sinyal yang lebih kuat, sementara open drain lebih cocok untuk komunikasi multi device yang memerlukan pengendalian lebih fleksibel. Mode output GPIO sendiri ada push pull yaitu resistor pull up menghubungkan pin input ke VCC, memastikan sinyal high yang stabil saat saklar terbuka. Pull down sendiri yaitu menghubungkan pin input ke ground, memastikan sinyal low yang stabil saat saklar terbuka. Lalu untuk fungsi di bounce yaitu menstabilkan sinyal dari saklar mekanis, mencegah pemicuan palsu akibat gangguan selama perubahan status. Lalu ada active high yaitu menunjukkan bahwa perangkat berfungsi ketika sinyal berada pada kondisi tinggi, sehingga memastikan interpretasi sinyal yang tepat. Integrasi percobaan yaitu kontrol LED. Penggunaan GPIO untuk mengontrol output LED secara efisien dalam proyek ini sangat penting untuk visualisasi status sistem. Pembacaan tombol itu dan keypad matrix memungkinkan interaksi pengguna yang efektif dalam sistem kontrol akses untuk memasukkan kode akses. Pembacaan tombol, implementasi tombol dan keypad matrix memungkinkan interaksi pengguna yang efektif dalam sistem kontrol akses untuk memasukkan kode akses. Lalu interrupt dan debounce. Penggunaan interrupt dengan teknik debounce memastikan stabilitas dan responsivitas sistem, mengurangi kesalahan saat membaca input dari tombol. Ya mungkin untuk teorinya kurang lebih seperti itu. Kita akan tampilkan video rekap percobaan minggu 1 sistem embedded. Ya mungkin langsung saja pada video reviewnya.
Oke, kali ini untuk minggu kedua yaitu interrupt. Kita review minggu kedua interrupt dan timer pada sistem embedded. Gambaran umum modul interrupt dan timer pada sistem embedded yaitu modul interrupt dan timer membahas bagaimana microcontroller dapat merespon kejadian secara cepat dan efisien tanpa harus melakukan polling terus-menerus. Pada sistem embedded modern seperti STM32, microcontroller dan ESP32, microcontroller interrupt digunakan untuk menangani berbagai peristiwa seperti penekanan tombol, perubahan sinyal, lalu waktu tertentu dari timer, lalu komunikasi serial. Dengan menggunakan interrupt, CPU dapat menjalankan program utama terlebih dahulu, lalu hanya berhenti sementara ketika terjadi suatu event penting. Lalu konsep kunci interrupt dan timer sendiri, yaitu konsep interrupt itu mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian penting. Lalu ada ISR, Interrupt Service Routine, yaitu fungsi khusus yang dijalankan ketika interrupt terjadi. Contoh, ketika tombol ditekan, lalu interrupt aktif, lalu ISR menyalakan LED. Lalu ada vector table, yaitu alamat memori yang berisi daftar ISR untuk setiap interrupt. Lalu fungsi sendiri mengarahkan CPU ke ISR yang tepat ketika interrupt terjadi. Pada STM32, vector table berada di awal memori program. Lalu NVIC, yaitu Nested Vector Interrupt Controller, yaitu modul mengatur interrupt pada STM32 microcontroller. Fungsinya sendiri mengaktifkan interrupt, mengatur prioritas interrupt, mengatur nested interrupt. Lalu keunggulannya NVIC sendiri yaitu interrupt dengan prioritas tinggi dapat memotong ISR yang sedang berjalan. Interrupt matrix pada ESP32, interrupt dikelola oleh interrupt matrix. Fungsinya menghubungkan berbagai peripheral ke CPU interrupt lain, lalu memberikan fleksibilitas mapping interrupt. Keunggulannya peripheral bisa diarahkan ke core CPU mana saja. Kemudian untuk external interrupt exit, yaitu digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO. Lalu konfigurasi yang diperlukan yaitu konfigurasi pin GPIO diatur sebagai input plus interrupt, yaitu trigger mode interrupt dapat dipicu oleh perubahan sinyal rising edge seperti low ke high, falling edge itu high ke low, both X itu low ke high atau high ke low. Timer architecture adalah peripheral yang digunakan untuk mengukur waktu atau menghasilkan sinyal periodik. Komponen utamanya sendiri yaitu press caller, yaitu counter, lalu auto reload register ARR. Lalu ada nested interrupt dan priority group, yaitu priority interrupt dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan interrupt yang sedang berjalan. Prioritas diatur dengan priority grouping. Kita bisa lihat untuk interrupt dan prioritas kurang lebih seperti ini, yaitu interrupt timer GPIO RT, prioritas itu tinggi, sedang, dan rendah. Lalu kemudian konsep kunci interrupt, kita ke timer mode, yaitu memiliki beberapa mode operasi, yaitu seperti basic timer PWM, input capture, output compare. Lalu ada watchdog timer. Watchdog timer digunakan untuk mencegah sistem hang atau crash. Jika program tidak mereset watchdog dalam waktu tertentu, maka sistem akan reset otomatis. Pada STM32 terdapat dua jenis watchdog, yaitu IWTG, yaitu menggunakan clock internal tetap berjalan walau sistem crash. Lalu ada WWTG, window watchdog reset hanya jika refresh dilakukan dalam window tertentu. Digunakan untuk sistem yang membutuhkan monitoring lebih ketat. Perbedaan arsitektur STM32 dan ISP kurang lebih seperti ini untuk fitur, dan untuk
interrupt, score CPU, timer, interrupt, dan real time. Lalu untuk demonstrasinya mungkin kita akan lihat pada video berikut ini, yaitu kita akan ambil contoh satu saja untuk mereview ulang. Lalu untuk panel 1 eksternal interrupt basic judul, yaitu memahami cara kerja interrupt eksternal menggunakan tombol untuk memicu ESR. Prinsip kerjanya sendiri yaitu tombol ditekan, GPIO mendeteksi perubahan, interrupt aktif, ESR dijalankan, lalu LED toggle. Lalu ada interrupt edge detection, yaitu memahami perbedaan trigger interrupt berdasarkan perubahan sinyal. Mode trigger rising edge low ke high, interrupt aktif saat tombol ditekan, lalu falling edge high ke low, interrupt aktif saat tombol dilepas, lalu both edge low high high low, tombol ditekan, tombol dilepas. Langsung saja kita melihat video bagaimana hardware berjalan. Oke, percobaan kedua di sini menampilkan LED OLED untuk menyalakan lampu internal. Di sini indikatornya pada LED OLED. Ketika ini masih itu mode, sekarang mode aktif selama 10 detik. Oke, tampilannya kunci deh. Ini. Terus aktif. Kemudian untuk minggu ketiga kita yaitu implementasi komunikasi serial USB dan UART antara ESP32 dan STM32 untuk kontrol LED dan monitoring push button berbasis Python. Kali ini untuk gambaran umum modul komunikasi serial UART pada embedded system, yaitu modul ini membahas dasar hingga implementasi komunikasi serial UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter pada sistem embedded, khususnya menggunakan microcontroller seperti ESP32 dan STM32. UART merupakan metode komunikasi yang sederhana dan banyak digunakan untuk pertukaran data antar perangkat, seperti komunikasi antara microcontroller dengan komputer, sensor, atau antar microcontroller. Komunikasi ini bersifat asinkronus sehingga tidak memerlukan sinyal clock tambahan, namun mengandalkan kesepakatan parameter seperti baud rate dan format data. Dalam modul ini peserta juga akan mempelajari struktur dasar UART, konfigurasi umum 8N1 dan baud rate, metode pengolahan data polling, interrupt, dan DMA, perbedaan implementasi UART pada ESP32 dan STM32, lalu teknik pengelolaan data seperti ring buffer, framing, dan error checking atau CRC. Selain teori, modul ini juga mencakup praktikum langsung, yaitu komunikasi serial antara ESP dengan Python melalui USB, komunikasi STM32 dengan komputer menggunakan FTDI, integrasi komunikasi UART antara STM32 dan ESP32, mengendalikan LED dan pembacaan push button secara real time. Dengan modul ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar UART serta mengimplementasikan dalam sistem embedded yang terintegrasi dengan perangkat lunak seperti Python. Lalu ringkasan materi komunikasi UART pada ESP32 dan STM32, yaitu UART adalah metode komunikasi serial tanpa clock yang umum digunakan pada microcontroller seperti ESP32 dan STM32. Frame data UART ini data dikirim dalam bentuk frame yang terdiri dari start bit 1
menandai awal data, lalu data bits 5-9 bit, umumnya 8 bit, lalu parity bit opsional untuk deteksi error, lalu stop bit 1 atau 2 bit, menandai akhir data, lalu konfigurasi yang paling umum adalah 8N1, artinya 8 data bit atau N sama dengan no parity, lalu 1 stop bit. Selain itu, komunikasi harus menggunakan baud rate yang sama, misalnya 9600 dan 115.200 agar data terbaca dengan benar. Lalu metode pembacaan data yaitu polling ke CPU terus mengecek data. Sederhana tapi boros CPU, lalu interrupt, CPU hanya aktif saat data masuk, lebih efisien. Lalu DMA, direct memory access, data langsung ke memori tanpa beban CPU, paling efisien untuk data besar. Lalu UART pada ESP32 dan STM32, yaitu SP memiliki 3 port UART, pin TX RX bisa dipindah, fleksibel dan remappable. Lalu STM32 biasanya punya 3 US SRT, pin sudah ditentukan melalui alternate function, lebih terbatas otomatis. Lalu konsep tambahan ring buffer, penyimpanan data masuk secara kontinu tanpa kehilangan data. Framing menentukan awal dan akhir pesan, misalnya pakai karakter khusus. Lalu CRC untuk memastikan data tidak rusak. Lalu timeout parsing, jika data tidak lengkap dalam waktu tertentu dianggap gagal. Ya, mungkin kita akan tampilkan video hardware-nya, kita ambil salah satu saja untuk kita review, untuk kita rekap ulang. Ya, kurang lebih seperti ini videonya. Oke, sekarang percobaan ketiga, yaitu gabungan antara STM32 dan ISP. Di sini kita langsung saja upload pada bagian STM32. Kita bisa lihat upload berhasil dengan indikator berkedip di awal. Lalu jangan lupa kita upload untuk ISP-nya juga, yaitu kita bisa lihat sudah sukses. Kita jalankan Python-nya, run Python file. Kita bisa lihat untuk Python-nya sudah terlihat. Kita lihat untuk COM4, kita menggunakan COM4, lalu kita connect. Jika sudah terconnect, maka statusnya masih 0 dan LED 2 masih 0. Oke, langsung saja kita tekan pada push button 1. Kita bisa lihat sudah terkonek semua untuk ISP dan STM RX-TX. Kita tekan tombol, maka dia akan menyala. Lalu status pada GUI-nya akan menyala seperti ini. Dan kita bisa lihat terminalnya kurang lebih seperti ini, LED 1 dengan angka 1 yaitu high. Lalu kita tekan tombol 2, lalu menyala. Untuk terminal statusnya LED 2 angka 1 menyala, dan untuk indikator lampunya juga menyala. Lalu kemudian kita matikan semuanya dan status LED-nya mati. Kita dari jarak jauh. LED 1 menyala, maksud saya LED 2, dan LED
satu menyala. Meskipun ada delay sedikit, tapi program ini berhasil berjalan dengan sangat baik. Ya, bisa kita simpulkan dari semua percobaan microcontroller sistem embedded tadi, yaitu komunikasi UART merupakan metode sederhana dan efektif untuk pertukaran data pada sistem embedded dengan memahami struktur frame data konfigurasi seperti 8N1 dan baud rate, serta metode pengolahan data, polling interrupt, dan DMA. Kita dapat membangun sistem komunikasi yang andal. Implementasi pada ESP32 dan SM32 menunjukkan perbedaan fleksibilitas hardware, namun keduanya mampu digunakan untuk komunikasi serial baik dengan komputer maupun antar microcontroller melalui praktikum. Sistem berhasil mengintegrasikan kontrol LED dan monitoring push button menggunakan Python, baik melalui USB maupun komunikasi UART antar perangkat. Hal ini membuktikan bahwa UART dapat digunakan sebagai solusi komunikasi yang sederhana, fleksibel, dan efektif dalam pengembangan sistem embedded. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, dan mungkin saya sudahi pertemuan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.